Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divki Nur Pratama, mahasiswa PPG gelombang 1 LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, salah sekolah SMK Negeri Sabang. NIM 24662363. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdiri dan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Mari. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. SMK Bisa. SMK Hebat. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa dahulu. Silakan Iksal, pimpin doa. Sebelum belajar, boleh kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nirman warzuqni rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi pada hari ini, Bapak akan memeriksa atau mengabsen dulu ya untuk kehadiran pada hari ini. Abiansah? Ada Pak. Iksal? Ada Pak. Ridwan? Ada Pak. Romdoni? Ada Pak. Untuk mendukung keberhasilan dalam proses budidaya tanaman. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih dalam, kenapa benih harus disemai? Kenapa? Kenapa tidak langsung tebar ke lahan? Kenapa tidak langsung diletakkan di lahan? Mengapa harus disemai dahulu? Mengapa? Ada yang tahu? Silahkan. Ada yang tahu? Mengapa benih sayuran mesti disemai terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung ditebar ke lahan? Kenapa? Karena kita ingin menghasilkan bibit yang berkualitas. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu
siswa mampu melakukan penyemaian tanaman sayuran dan tanaman pangan untuk menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan ya. Materi pertama yaitu tujuan penyemaian. Ada 6 poin. Poin pertama yaitu mengurangi kematian tanaman. Ya. Jadi kita beli benih mahal-mahal banyak, kalau asal tebar di lahan terbuka, itu kemungkinan angka kematian akan besar. Sehingga akan merugi. Begitu ya. Sehingga perlunya ada berikutnya lagi, mempercepat pertumbuhan. Jadi si bibit nanti tumbuhnya bareng serempak, tidak masing-masing gitu loh. Nah, itulah gambaran tentang proses penyemaian. Oke, paham semuanya? Nah, baik, mungkin materi tidak banyak sampai sini. Ada yang tanyakan? Silakan. Iki apa? Berapa lama benih sayuran dari sana? Oke, berapa lama benih sayuran mulai kecambah? Dalam teori biologi, ya, dari mulai si benih kena air sampai kecambah, itu dia 24 jam. Siapa lagi yang bertanya? Baik, Repli. Seperti apa ciri-ciri benih yang tidak layak? Oke, Repli paham ya? Iki paham ya? Oke, baik. Masih ada? Dirli, silakan. Oke. Mengapa penyemaian harus diakhiri dengan penyemprotan? Tadi itu karena kita nah, ini ya, seperti ini ya. Benih kemasan pabrik. Nah, itu pemberian name tag ya. Itu boleh tanggal atau boleh populasi semaian. Begitu. Ini pemberian fungisida, fungsinya sebagai pelindung ya, atau melindungi tanaman dari serangan penyakit ya, melindungi, mencegah begitu ya.
Em, Hasil pengamatan dari video berikut, apakah kalian sudah paham, mengerti tentang alur penyemaian? Bagaimana kira-kira? Mengerti ya? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, di depan sini sudah disiapkan berbagai macam alat dan bahan untuk penyemaian. Ya, dari mulai media tanam, kemudian ada benih sayuran, kemudian hand sprayer buat nanti penyiraman, kemudian ada penggaris untuk membuat jarak tanam. Kemudian ada spatula atau pinset untuk membuat lubang tanam. Untuk jarak tanamnya itu cukup 2 cm saja. Ya, 2 kali 2. Jadi ke samping 2, ke bawah 2. Ya, begitu. Sampai sini untuk jarak tanam 2 cm ya, 2 kali 2, 2 cm saja untuk jarak tanam penyemaiannya. Pastikan pengerjaannya rapi sesuai SOP.
Kelompok 1, bagaimana hasilnya? Sudah sesuai SOP ya. Kelompok 2 bagaimana kira-kira? Sudah ya. Kelompok 3 bagaimana hasilnya? Siap, sudah Pak. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah, Bapak ingin kelompok 1 kalian sedikit presentasikan mengenai tahapan-tahapan penyemaian yang benar sesuai dengan operasional prosedur kerja. Kelompok 1 silahkan. Pada masing-masing lubang tanam. Ya, yang kelima, satu lubang tanam hanya boleh 1 biji. Selanjutnya tutup tipis lubang tanam dengan media yang sama. Selanjutnya semprot dengan menggunakan alat dan spray. Dan selanjutnya memastikan semua pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir mempresentasikan. Oke, baik. Kira-kira di mana letak kesulitan untuk kelompok 1? Pengukuran jarak tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari penyemaian tersebut. Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan. Bahannya menggunakan media tanam, pupuk kandang, kokopit maupun sekam bakar. Alatnya menggunakan penggaris. Tutup tipis lubang tanam dengan media yang sama. Yang ketujuh, semprot dengan menggunakan alat spray. Yang kedelapan, memastikan semua pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Oke, baik. Untuk kelompok 3, dalam pengerjaan apakah ada yang sulit? Memasukkan benih. Waalaikumsalam. Kasih aplaus kelompok 3. Jadi itu hasil dari kelompok 3 ya. Kesulitannya adalah ketika memasukkan pada lubang tanam karena memang ukuran sangat kecil ya, begitu. Baik, yang terakhir mungkin silakan kelompok 2 untuk dipresentasikan hasil kinerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penyemaian media tanam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, itu adalah tahapan-tahapan atau proses penyemaian benih tanaman sayuran. Ya, meskipun itu caisim, apa caisim? Sawi hijau ya, sawi hijau, kemudian ada sawi sendok, pakcoy dan lain-lain. Intinya, ketika menyemai, gunakanlah media tanam yang baik dan benar supaya hasil bibit yang kita tanam berkualitas, tentu terhindar dari hama dan penyakit. Oke, Abiansa, boleh sebutkan kembali media tanam yang tadi kamu gunakan apa saja? Ada sekam bakar, Ya, bersama tanah, ya. pupuk kandang. Oke, 3 ya, 3 macam. Iksal, boleh apa 3 media tanam yang kita gunakan tadi? Menggunakan media menggunakan tanah, Ya, menggunakan sekam bakar, dan pupuk kandang. kandang. Oke, nah, itu ya. Jadi inilah seperti ini untuk penyemaiannya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada lembar kerja, sudah Bapak bagikan ke kalian ya. Untuk lembar kerja, silahkan kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang ada ya. Silakan
kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ya, silakan. Nah, bukan nih. Sob, silakan diisi. Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Oke, baik. Silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Benih tanaman sayuran seperti itu. Baik, terakhir, apakah ada yang bisa bantu menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini? Siapa? Pak, Abiansah, silakan. kesimpulannya adalah untuk mendapatkan bibit yang berkualitas menggunakan benih yang bersertifikat dan memiliki kemasan pabrik. Oke, baik. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan bibit yang bermutu dan berkualitas, begitu, ya. Tadi dari mulai bahan. Jadi kesimpulannya adalah media tanam yang baik akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Oke, masih ingat Iki? Sebutkan 3 media tanam. Sekam bakar, Sekam bakar, kompos, kompos, tanah, tanah, dan kokopit. 4 berarti. Ya, sama saja, ya. Iqbal, sebutkan 3 media semai. Tadi ada apa? Media semai? Sekam bakar, kemudian tanah, kemudian dan kokopit atau serbuk kelapa. Romdoni, boleh sebutkan 3 media tanam? Sekam bakar, pupuk kandang, kokopit. Ya, oke. Abiansa, sebutkan sedikit ciri-ciri benih yang berkualitas. Apa tadi? Ya, tidak keriput,
Kemudian Jadi masuk saya tidak mengapa. oke, ketika direndam atau dimasukkan ke air, dia akan tenggelam atau tidak mengambang. Itu cirinya si benih dalam keadaan bernas. Kalau bahasa pertanian bernas ya. Apa bahasa kita? Berisi. Oke? Bernas itu berisi, begitu. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini adalah gunakan media semai yang baik, yaitu kokopit, sekam bakar, dan pupuk kandang atau kompos, dan juga gunakanlah bibit yang berkualitas. Tadi kata biasa tidak keriput, dan ketika direndam dia akan tenggelam. Begitu. Itu kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini. Begitu. Oke, apa semuanya paham? Baik, kalau sudah paham, Bapak ingin kita tepuk tangan untuk ke semua. Baik, terima kasih. Bapak sangat senang atas pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa diamalkan di masyarakat. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.